Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini terkait dengan elektabilitas Nasdem anjlok usai usung Anies. Ya, wajarlah begitu kan. Artinya adalah bahwa dari beberapa survei itu menyatakan bahwa elektabilitas Nasdem turun dan PSI naik. Dalam artian bahwa ada berita bahwa elektabilitas Partai Nasdem itu anjlok usai mengusung Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat calon presiden di 2024. Kalau faktanya seperti ini ya wajar, menurut saya pribadi bahwa kenapa? Pendukung Nasdem sebagian adalah mereka yang mendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta pada 2017. Maka dari sinilah yang kemudian Nasdem adalah salah satu pengusung Ahok di Pilkada 2017. Sebagian atau seluruh pendukung Nasdem adalah pendukung Jokowi. Sebab Nasdem adalah parpol yang dua kali mendukung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Dugaanku bahwa pendukung Ahok dan Jokowi adalah mereka yang bukan pendukung Anies. Fenomena ini bisa dilihat di media sosial bahwa saling hujat terus terjadi sampai saat ini. Tentu tak semua pendukung saling hujat. Sebagian saja di antara mereka, tapi sekalipun ada yang tak saling hujat, saya pikir kedua kubu jelas berseberangan sekali. Apalagi ini adalah Anies Baswedan dengan Ganjar digadang-gadang akan didukung oleh Partai Nasdem. Lantas bagaimana ketika Nasdem mendukung Ganjar? Apakah juga turun? Ini yang perlu kita survei juga. Tidak hanya Anies Baswedan atau Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan, lalu kemudian disurvei akhirnya turun. Kedua-duanya seharusnya menjadi perbandingan. Dan disinilah akan tahu siapa yang sebenarnya yang baik, apakah Ganjar atau Anies Baswedan di Partai Nasdem itu sendiri. Maka kemudian satu sisi ini adalah pendukung Jokowi plus Ahok, dan di sisi lain pendukung Anies. Maka pertarungan sangat kencang, dan ini di tengah fenomena pertarungan kencang dan Nasdem berniat mengusung Anies sebagai salah satu kandidat di 2024. Artinya sontak saja bahwa pendukung Ahok dan Jokowi yang ada di Nasdem langsung berpaling. Pendukung Ahok dan Jokowi akan pergi ke partai yang tidak mendukung Anies, bisa saja mendukung Ganjar. Tapi kan Nasdem juga mendukung Ganjar. Main dua kaki tak disukai oleh mereka yang militan. Dalam artian apakah Nasdem akan dapat suara dari pendukung Anies? Kayaknya nggak terlalu, sebab pendukung Anies juga masih belum yakin dengan Nasdem. Artinya politik dua kaki itu kadang menguntungkan tetapi juga kadang menyengsarakan. Artinya setelah elektabilitas turun, sepertinya Nasdem akan berpikir ulang atau setidaknya menetralisir keadaan. Dan disinilah yang kemudian apa yang seharusnya yang dilakukan oleh Nasdem yang sebenarnya. Maka kemudian kalau saya pribadi survei kedua-duanya biar kita fair antara Anies Baswedan, Partai Nasdem mendukung Anies Baswedan turun partainya. Lalu bagaimana kalau Nasdem mengusung Ganjar? Apakah lebih turun? Dan inilah salah satu perbandingan agar publik tahu. Jangan survei satu. Kalau survei satu pasti itu serangan-serangan kepada Anies Baswedan sudah jelas bahwa dampak negatif kepada Anies Baswedan sangat luar biasa, apalagi dimainkan oleh para buzzer-buzzer itu sendiri. Maka kemudian kalau mau yang total saja dukung Anies atau dukung Jokowi atau Ahok. Cuma memang kadang parpol itu malas kalah, makanya sering main dua kaki. Artinya kalau kita melihat dari sisi positifnya Nasdem, itu sudah baik sebenarnya mendukung Anies Baswedan karena itu adalah jangka panjang. Tentu kalau mendukung Ganjar, dan ini adalah persoalan-persoalan dan belum ada survei bahwa Partai Nasdem akan mengusung Ganjar, hasilnya bagaimana. Dan ini adalah kesalahan publik terhadap kita bahwa seolah-olah Anies memberikan stigma terhadap Partai Nasdem sebuah proses yang gagal. Artinya adalah survei-survei seperti itu adalah menurut kami
harus membandingkan survei keduanya. Maka tidak heran ketika Anies Baswedan disurvei terus kemudian dibandingkan kinerjanya dengan Pak Jokowi, itu sangat tidak tidak level. Artinya ketika disandingkan dengan itu harus bandingkan dengan sejajar dengan gubernur saja. Misalnya Anies Baswedan lalu kemudian disandingkan dengan kinerja Ganjar, maka disinilah akan menemukan titik temu. Artinya jangan bandingkan dengan misalnya Pak Ahok, terus kemudian Gibran, terus kemudian yang lain. Itu adalah analisis kami. Tapi bagaimana berita-berita yang ada saat ini yang lagi viral? Survei elektabilitas Nasdem turun setelah usung Anies, PSI naik. Direktur Eksekutif Polmetrik Indonesia, Dendik Rulianto, menyebutkan terjadi penurunan elektabilitas Nasdem hingga di bawah ambang batas parlemen 4% dari 5,1% pada survei Polmetrik 11-20 Maret 2022 menjadi 3,8%. Menurut Dendik, pilihan Nasdem sebetulnya sangat rasional mengingat figur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi alternatif bagi sebagian publik Indonesia. Awalnya, arah dukungan Nasdem kepada Anies memang memberi insentif elektoral seperti yang tergambar pada petinggi elektabilitasnya sejak Desember 2021. Akan tetapi ketika dukungan resmi diberikan oleh Nasdem, elektabilitas partai ini justru mengalami penurunan tajam. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pernah mengusulkan duet Anies Ganjar untuk mengakhiri polarisasi di tengah masyarakat. Akan tetapi hal itu sangat tergantung pada koalisi yang terbangun dengan partai-partai lain. Terlebih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih terikat sebagai kader PDIP Perjuangan. Posisi unggul elektabilitas partai politik masih ditempati oleh PDI Perjuangan dengan elektabilitas 17,8%, disusul Gerindra sebesar 12,4%. Selanjutnya terdapat PKB 8,8%, Demokrat 8,5% dan Golkar 7,3%, dan PSI 5,4% dan PKS 5,1%. Dengan demikian, hanya 7 partai politik yang elektabilitasnya berada di atas ambang batas 4%. Survei Polmetrik Indonesia pada tanggal 16 sampai 21 Juni 2002 terhadap 2.000 responden mewakili 34 provinsi. Artinya kalau kita melihat ini bahwa elektabilitas elektoral Partai Nasdem itu sangat turun sekali dibandingkan dengan PSI. Tapi kalau ini adalah terus dilakukan, maka kemudian menjadi satu alternatif bahwa harus memutuskan Partai Nasdem harus setidaknya mengusung Anies terus-menerus agar nanti kalau semisal Anies elektabilitasnya tinggi juga, maka dampak dari Partai Nasdem juga akan naik. Kira-kira seperti itu. Artinya elektabilitas dari elektoral itu adalah menunjukkan bahwa Anies itu adalah merupakan sosok yang digadang-gadang menjadi calon presiden di 2024 dan tentu ada dampak positif kepada Partai Nasdem. Kira-kira seperti itu. Kesimpulannya adalah bahwa itu hanya bersifat survei ketika Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan. Bagaimana kalau seumpama Partai Nasdem mengusung Ganjar Pranowo untuk menjadi calon di 2024? Apakah juga turun atau naik? Dan inilah perlu kita survei agar publik itu tahu seberapa besar kekuatan antara Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa tonton terus karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.